Hai, nama saya Krisna, salah satu perwakilan dari kompetisi Sadewa UGM. Saya akan memberikan beberapa pengantar singkat mengenai format yang akan kami gunakan pada kompetisi Sadewa ini. Format yang akan kami gunakan ialah British Parliamentary, yang akan kami sebut BP. Pada format ini akan terdapat 4 tim dengan masing-masing 2 orang pada masing-masing tim. Sehingga pada satu ruangan dengan mosi yang sama akan terdapat 8 pembicara. Sehingga poin kemenangan bukan hanya dibagi menjadi 2 kelompok, namun akan terbagi dalam ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan juga ranking 4. Ranking akan diberikan berdasarkan seberapa besar kontribusi yang masing-masing tim berikan kepada mosi yang telah didiskusikan pada hari itu. Mungkin kalian akan menyadari bahwa pembeda paling signifikan pada format BP ialah terdapat tim konsep pembuka dan juga tim penutup. Tim pembuka dan penutup walaupun berada pada sisi yang sama, membela pendirian yang sama pada suatu mosi, mereka tidak dapat bekerja sama karena pada dasarnya mereka juga akan saling berkompetisi untuk memperebutkan peringkat tertinggi pada ruang tersebut. Sehingga masing-masing tim memiliki 2 beban. Pertama, memastikan bahwa pendirian sisi mereka dapat diterima. Dan yang kedua, memastikan bahwa tim mereka adalah tim yang paling kontributif dibandingkan dengan tim yang ada pada sisi yang sama. Apabila kita meletakkan perspektif kepada tim penutup pemerintah, tim penutup pemerintah harus memastikan bahwa sisi pemerintah menang dan juga harus membuktikan bahwa tim mereka lebih berkontribusi dibandingkan dengan tim pemerintah pembuka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai urutan pembicara pada format BP. Dimulai dari pembicara pertama, tim pemerintah pembuka, pembicara pertama, tim oposisi pembuka, pembicara kedua, tim pemerintah pembuka, pembicara kedua, tim oposisi pembuka, lalu diikuti oleh tim penutup, dimulai dari pembicara pertama, tim pemerintah penutup, pembicara pertama, tim oposisi penutup, pembicara kedua, tim pemerintah penutup, dan ditutup oleh pembicara kedua dari tim oposisi penutup. Setiap pembicara memiliki waktu menyampaikan pidato maksimal selama 7 menit 20 detik. Seluruh poin narasi, argumen, dan contoh yang dibawakan oleh pembicara melebihi waktu 7 menit 20 detik tidak akan masuk sebagai konsiderasi utama Dewan Juri menentukan ranking pemenang pada chamber tersebut. Sehingga pastikan setiap pembicara tidak melebihi waktu yang telah ditentukan. Setiap pembicara juga berhak memberikan interupsi kepada lawan bicaranya. Perlu diingat bahwa pemberian interupsi bergantung kepada pembicara aktif. Pembicara aktif memiliki hak untuk menentukan apakah ia ingin menerima atau menolak interupsi tersebut. Interupsi hanya dapat diberikan sepanjang 15 detik yang diarahkan kepada waktu 1 hingga 6 menit. Sehingga interupsi yang dibawakan pada menit di bawah 1 dan setelah 6 menit tidak legal. Juga perlu dicatat bahwa poin interupsi hanya dapat kalian berikan kepada tim yang berseberangan. Apabila kalian tim pemerintah, kalian hanya bisa memberikan interupsi kepada tim oposisi, begitu pula dengan tim oposisi terhadap tim pemerintah. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pembagian kewajiban masing-masing pembicara. Kita mulai dari pembicara pertama pada tim pembuka. Pembicara pertama tim pembuka harus mampu menjelaskan konteks dan kondisi saat ini berkaitan dengan urgensi yang relevan pada mosi yang diberikan. Selanjutnya, pembicara pertama tim pembuka
juga diharapkan mampu memberikan argumen utama dengan landasan argumentasi struktural untuk menentang dan mendukung mosi tersebut. Pembicara kedua pada tim pembuka memiliki dua kewajiban. Pertama, memberikan sanggahan pada tim yang berseberangan. Kedua, memberikan perpanjangan poin. Perpanjangan poin dapat berupa glorifikasi argumen utama yang telah dibicarakan oleh pembicara pertama atau menemukan ide dan gagasan dengan arah yang berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas pembicara pertama pada tim penutup. Pembicara pertama pada tim penutup memiliki dua kewajiban. Pertama, diharapkan mampu memberikan klarifikasi terhadap arah perdebatan jika diperlukan. Kedua, juga diharapkan mampu memberikan kontribusi baru. Kontribusi baru dapat berupa menemukan pecahan yang hilang dan masih memiliki nilai dari argumen tim pembuka, atau menemukan argumen dengan arah yang berbeda, aktor yang berbeda, dan benefit yang berbeda. Selanjutnya, terakhir ialah pembicara kedua dari tim penutup. Memiliki dua kewajiban. Pertama, memberikan sanggahan yang relevan terhadap poin penutup. Dan kedua, memberikan framing, penjelasan, mengapa kontribusi dari tim penutup memiliki signifikansi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tim pembuka. Terdapat beberapa syarat tolak ukur parameter untuk menentukan dan membandingkan signifikansi suatu poin pada format PP. Terdapat 3 parameter dasar. Pertama, menganalisa aktor. Pada suatu mosi akan terdapat berbagai macam aktor yang terlibat. Pemilihan aktor utama yang strategis akan menjadi salah satu kunci utama memiliki argumen dengan bobot yang besar. Kedua, argumen dengan bobot yang besar selalu sesuai dengan konteks dan urgensi yang relevan sehingga sangat dibutuhkan di ruang lingkup yang lebih besar. Ketiga, argumen dengan bobot paling besar umumnya sangat berkontribusi pada jalannya perdebatan. Argumen tersebut akan sering dibicarakan, sering mendapat sanggahan, dan sering mendapatkan elaborasi pada perdebatan tersebut. Apabila suatu poin dapat mencangkup 3 parameter tersebut, dapat dipastikan poin tersebut memiliki bobot yang cukup besar. Catatan paling penting bagi tim penutup pada format PP ialah tim penutup tidak memiliki beban untuk menjatuhkan tim pembuka dengan sanggahan struktural. Tim penutup memiliki beban untuk membuktikan kontribusi mereka lebih penting dibandingkan kondisi yang telah disiapkan oleh tim pembuka, bukan untuk menjatuhkan tim pembuka dengan sanggahan. Keadaan di mana tim penutup menyerang dengan sanggahan terkoordinasi terhadap tim pembuka disebut knifing. Knifing adalah strategi yang sangat tidak dianjurkan bagi seluruh tim penutup pada format PP. Sekian pengantar singkat mengenai format PP yang akan diselenggarakan oleh Sadewa. Saya selaku perwakilan panitia dan dewan juri berharap setiap peserta akan mengikuti perlombaan dengan jujur dan bermoral. Semoga seluruh tim dapat mendapatkan ilmu yang baru. Semoga keluar menjadi juara. Terima kasih.